membuat teman-teman yang santri Indo itu penasaran. Hal unik yang biasanya di Arisalah ini apa? Ini memang unik ya. Mungkin unik ini juga unik bagi saya juga Soalnya unik ya. dalam kegiatan teman-teman yang dari Indo dan dari Arisalah kan memang dari kegiatannya kurang ada yang bersama dalam kegiatan. Memang beda ya, memang beda. Arisalah dengan pondok manapun memang beda ya. Di Arisalah itu jadi anak dilarang membawa duit ya, dengan alasan apapun. Itu satu keunikan ya. Dilarang membawa duit dengan alasan apapun. Yang kedua keunikannya lagi adalah pengasuhnya nggak punya toko, nggak punya warung ya. Jadi di Arisalah itu nggak ada warung, nggak ada toko. Baik miliknya pondok atau miliknya anak-anak saya atau miliknya saya, nggak ada. Bersih dari warung, bersih dari toko. Dan mungkin sing yang warung belakang nih. Warung belakang itu kan untuk menyiapkan santri-santri Indo. Kan menghadap ke Indo itu, bukan menghadap ke Arisalah ya. Itu menyediakan sampean-sampean itu ya. Terong biasanya. Terong Arisalah. Iya, monggo. Nggak apa-apa. Saman marung ke Arisalah, monggo, saya terima kasih ya. Tapi jangan hutang ya. Ya. Itu yang tidak bawa uang kemudian niku pripun nggih? Jadi di Arisalah itu semua kebutuhan sudah dihandle oleh pondok ya. Jadi anak-anak itu sudah disiapkan ya. Satu hari itu makan nasi 3 kali ya. Makan nasi 3 kali, terus ada buah ya. Siang itu ada buahnya, ada madu ya. Pakai madu. Jadi memang juga dipikirkan kesehatannya juga di menu ya. Masakan Arisalah itu di menu tidak hanya terong tok, tidak ya. Justru santri saya itu nggak doyan dengan terong. ya ada daging, ada di menu pokoknya ya. Terus nanti malam anak-anak setelah bimbel itu anak-anak itu makan jajan ya, makan jajan. Karena malam itu kan mau istirahat, ini kalau bisa dihindari makan berat ya. Karena akan terjadi banyak penyakit ya. Ini saya sendiri juga saya berusaha untuk mengikuti tatanan Rasulullah ya. Jadi makan pagi itu sebelum anak-anak berangkat sekolah, nanti makan siang itu setelah sekolah ya jam 1 kan sudah cukup lapar ya. Ini kan tuntunan Rasulullah juga. Rasulullah kan belum dahar kalau belum lapar. Ya. Terus sore nanti setelah kegiatan diniyah itu anak-anak makan sore. Malam makan jajan setelah bimbingan belajar diniyah sekitar jam 9:30 ya. Terus 1 minggu sekali anak-anak diberi susu ya. Itu tiga kali 1 minggu. 1 minggu itu semuanya dan sama, ini nggak ada bedanya. Ya, jadi nggak ada bedanya, semua makannya sama, lauknya sama, sayurnya sama, terus jajannya juga sama, terus buahnya juga sama. Nanti 1 minggu 3 kali itu kita kasih susu ya, karena ini kan dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Terus 1 minggu sekali ini yang unik lagi, setiap hari Jumat anak-anak dikasih jamu ya. Jamu tradisional yaitu temuireng sama kunir ya. Alhamdulillah dengan makanan-makanan yang dihandle oleh pondok saya bisa ngontrol terus ya. Artinya apa? Artinya bisa saya jaga kesehatannya, makanan yang sehat, saya jaga makanan yang nyaman. Dan di Arisalah itu ketika masak tidak diperbolehkan memakai bumbu masak ya, dengan alasan apapun. Tidak boleh masako. Seperti masako itu kan banyak ya. Penyedap seperti sasa itu juga nggak boleh. Micin itu nggak boleh ya. Jadi harus benar-benar sehat makanannya. Alhamdulillah dengan kita menu seperti itu, alhamdulillah anak-anak terhindar dari penyakit kulit ya. Kemudian yang unik di Arisalah itu guru Mandarin. Itu kalau boleh tahu itu guru asal Cina atau gimana? Ya, jadi begini awalnya, wallahu alam ya, saya itu kok punya pemikiran ya. Saya itu punya pemikiran berapa tahun yang lalu itu ya. Itu saya kok pengen santri saya itu bisa bahasa Mandarin ya. Waktu itu belum ada pesantren dimanapun, belum ada yang namanya pendidikan bahasa Mandarin, itu belum ada.
Nah, saya muter, nggak tahu itu saya kok ujuk-ujuk gitu loh ya, ujuk-ujuk pengen santri-santri saya bisa bahasa Mandarin. Saya muter, saya kalau malam Jumat setelah ibu saya wafat itu saya kan ngaji di masyarakat. Saya kan muter yang di Masyarakat Lirbo itu kan saya. Ya, saya aktif. Terus saya nyari, alhamdulillah ketemu salah satu guru dari sekitar Pasar Paing ya. Namanya Bu Kim Hong, perempuan itu seorang Buddha ya, Cina. Pasar Paing, ya kota Kediri. Ya, saya nyari sendiri. Terus ketika malam Jumat itu saya jemput ya. Ketika saya mau ngaji di masyarakat saya jemput. Terus saya antar ke Arisalah, saya tinggal ngaji. Ya, saya tinggal ngaji. Terus setelah saya ngaji, saya ambil, saya antar pulang. Nah, suatu saat si Bu Kim Hong ini matur ke saya, Bu Aina, saya ini kan seorang guru. Saya dari muda ini saya seorang guru. Saya belum pernah ketika mengajar itu murid saya itu ketika salaman tangannya diginikan, ya, dicium luar dalam. Saya belum pernah Bu Aina. Tapi kok ternyata murid-murid jenengan itu kok salaman dengan saya seperti itu. Saya terima kasih. Artinya, oh berarti saya syiar. Islam kan baik. Beliau juga pernah menyampaikan, saya tuh takut Bu Aina dulu dengan Islam. Tapi setelah saya kenal dengan jenengan, saya masuk ke Arisa, ternyata Islam nggak menakutkan. Ini kan sudah syiar buat saya. Akhirnya suatu saat saya matur, Bu Kim Hong, jenengan misalkan saya belikan busana muslim gimana? Mau apa tuh? Oh mau. Jadi ketika masuk ke Arisa pakai busana muslim ya seperti saya ini, pakai jilbab. Pakai pakai gamis ya, pakai kaos kaki. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, beliaunya sudah sepuh banget. Terus beliaunya sudah udur ya. Akhirnya saya cari lagi guru Mandarin Cina juga, Cina. Ini Kristen, bukan Buddha tapi Kristen ya. Ini Cina. Kan ada makalah mengatakan Ungundur makola wala tangdur mangkola. Ungundur makola wala tangdur mangkola ya. Akhirnya dapat guru namanya Pak Wiji, itu seorang Cina ya. Suatu saat Pak Wiji matur ke saya kalau dapat undangan dari negara Tiongkok untuk mengikuti seminar. Akhirnya berangkat, di sana telepon ke saya. Beliau mengatakan, Bu Ena, saya dapat ranking 1. Dan saya ditawari oleh negara Tiongkok, oleh pemerintah Tiongkok, saya mau diberi guru langsung dari Cina. Bu Aina gimana? Ambil aja, saya bilang gitu, ambil aja. Akhirnya dengan berjalannya waktu, dan saya sendiri juga mengacu kepada dawuhnya Rasulullah ya. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negara Cina. Ya. Alhamdulillah pertama kali di Indonesia, baik sekolah umum ya, sekolah umum baik sekolah Katolik maupun sekolah negeri dan pondok pesantren pertama kali yang mendapatkan guru bantu dari negara Cina adalah Arisalah. Dan alhamdulillah sudah 13 tahun ya sebelum kemarin Covid itu ya. Dan tidak pernah mendapatkan teguran ya, karena Cina itu kan selektif banget ya. Jadi ada di situ ada kepanitiaan ya, ada kepanitiaan yang ada di Jakarta itu ketika ada lembaga apapun yang mendapatkan guru bantu Cina itu pasti akan dikontrol. Sidak ya, sidak itu akan dilihat kondisi anaknya bagaimana, benar-benar bisa apa tidak bahasa Mandarinnya, gurunya bagaimana, nyaman apa tidak, kerasan apa tidak, terus tempat tinggalnya ini nyaman apa tidak, terus lingkungan sekolahnya ini nyaman apa tidak. Alhamdulillah 13 tahun tidak pernah mendapatkan teguran. Dan akhirnya banyak pesantren yang mengikuti Arisalah, termasuk Nurul Jadid ya. Terus pondok Pesuran itu pondok mana itu? Bukan Besuk, satunya lagi Areng-Areng. Ada ya pondok Areng-Areng. Pesuruan yang kiainya sekarang menjadi wakil bupati. Itu mengikuti jejaknya Arisalah itu. Dan itu pernah juga telepon ke saya waktu itu minta bagaimana supaya mendapatkan guru bantu. Dan alhamdulillah tahun 2013 mendapatkan undangan ya dari negara Tiongkok. Ini saya juga kaget ya waktu itu, tidak menyangka sama sekali dapat undangan untuk sister school ya. Untuk sister school, sekolah bersama di sana, dan ini kompetitif seluruh Indonesia hanya 6 sekolah. Satu-satunya pesantren Arisalah
Ya. Terus sekolah Muslim itu punyanya Wakil Presiden waktu itu Pak Yusuf Kalla, Atira namanya, sekolah Atira yang ada di Makassar. Ya. Yang lainnya yang 4 ini adalah sekolah Muhammadiyah dan sekolah negeri. Saya kawal di sana di kampus Zhejiang. Kampus Zhejiang itu kampus terbaik di Asia dan tempatnya di Shanghai. Ya. Itu ada 60 anak yang berangkat. Saya kawal di sana 10 hari dan juga di luar dugaan ya. Arisalah mendapatkan ranking pertama. Ya, alhamdulillah. Jadi responnya pemerintah Tiongkok luar biasa ya. Akhirnya anak-anak juga mendapatkan prioritas ketika kuliah di Tiongkok dan terus saya dorong anak-anak untuk mau kuliah di Tiongkok. Insya Allah sudah ada sekitar 20 anak yang alumni dari negara Cina. Dan ada salah satu siswa kami, ini juga putra kiai ya. Putra kiai ini laki-laki 4 alumni Arisalah semuanya. Yang 3 ini ke Yaman, aneh. Tapi yang terakhir ini justru lolos di Chinese Bridge ya. Chinese Bridge itu lomba lomba yang berkaitan dengan keadaan negara Cina ya. Ini juara 1 tingkat nasional, juga kaget. Orang-orang Cina sama kaget, kenapa? Ini bahasa kita, tapi kenapa kok justru yang jadi juara 1 kok pondok pesantren, bukan yang tingkat nasional itu tadi. Kan ini kompetitif juga waktu lomba. Jadi tidak hanya dari kalangan pesantren, tapi juga dari kalangan manapun termasuk sekolah Katolik. Ya. Alhamdulillah Arisalah juara 1, terus setelah itu dikirim ke tingkat dunia di Tiongkok ya. Juga di luar dugaan dapat juara 6 tingkat dunia. Bisa mengalahkan Amerika dan Eropa. Alhamdulillah. Ini akhirnya viral, rame. Akhirnya banyak masyarakat yang asalnya melihat pesantren itu agak negatif ya. Tapi ternyata setelah tadi juara 6 tingkat dunia itu enggak mudah lah ya. Juara 6 itu enggak mudah. Dan itu royoan ya dari kampus-kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu royoan pengen memberi beasiswa. Karena anak ini kan pinter ya. Anak ini kan pinter. Kalau boleh tahu itu di tahun berapa nih? Tahun 2016 apa 2015 itu. Ya. Itu adiknya istrinya Adib ya. Adiknya istrinya Adib itu dari Banten ya, itu kiai itu 4-4-nya itu alumni Arisalah semuanya, itu adiknya istrinya Adib itu ya. Yang satu, dan alhamdulillah kemarin saya ketemu ternyata si Syarif, namanya Syarif ya itu. Itu alhamdulillah sekarang juga sudah kerja ya, kerja di perusahaan asing ya, itu jadi manajer itu. Jadi manajernya enggak gampang itu. Saya dorong terus. Artinya apa? Artinya tunjukkan bahwa santri itu bisa menjadi manajer perusahaan asing. Dimanapun tempatnya. Ya. Dan di situ juga jangan lupa kalau sama santri harus ngaji. Ya, harus ngaji. Ya, dimanapun anak-anak selalu saya ingatkan harus ngaji. Yang unik lagi ya, ketika saya tahun 2018 saya ke Eropa ya, saya akan ada studi banding ya, program studi banding ke Eropa. Itu juga yang ikut ada 60 santri ya, itu bayar sendiri ya, nggak ada yang gratis ya. Bayar sendiri ke 6 negara ya, termasuk ke Belanda, ke Jerman, ya, ke Swiss, ke Prancis, ke Belgia, terus satunya itu ke Italia. Ya, saya masuk ke kampus-kampus, saya ajak masuk ke kampus-kampus anak-anak. Ya. Ketika saya masuk di kampus, dan itu nggak mudah ya, nggak gampang ya. Yang saya bawa itu anak SMP sama anak SMA. Di sana di luar negeri ya, di Eropa. Nggak tahu dengan Lirboyo ya. Nggak tahu dengan Lirboyo ketika saya landing di Belanda, saya terus masuk salah satu kampus terbaik di Belanda. Di situ ternyata saya sudah ditunggu oleh beberapa profesor doktor. Ya, itu dari Indonesia. Saya juga awalnya nggak dikasih tahu. Ternyata itu menunggu saya. Ya. Beliaunya menyampaikan, Bu Ena, saya profesor doktor, saya dari ITB. Banyak ini dari kampus-kampus yang intinya apa? Sangat tertarik dengan Arisalah. Dialog dengan saya. Awalnya saya juga minder. Karena saya kan belum doktor, saya belum profesor. Tapi saya putar otak, saya cerdas. Kenapa saya harus minder? Mereka-mereka, beliau-beliaunya profesor dokter, tapi kan nggak punya santri.
Saya meskipun nggak profesor dokter, tapi saya kan punya kelebihan, saya punya santri. Akhirnya saya percaya diri, kalah semuanya. Ketika dialog kalah dengan saya. Dan di situ alhamdulillah saya juga masuk di salah satu kampus terbaik di Jerman. Ada alumni saya di sana. Waktu itu masih semester 2, masih kecil sekali. Masih semester 2. Terus saya kan dikawal oleh PJINO sama PPI ya. Perkumpulan Pelajar Indonesia sama PJINO ya. Saya dikawal itu ke 6 negara. Ketika saya masuk di salah satu kampus di Jerman, saya sambutan. Saya sambutan duluan. Nah, sebelum saya masuk ke kampus, saya mampir di masjid mau sholat ya dengan anak 60 tadi itu. Saya kaget, ternyata di masjid itu nggak ada air. Tapi ada wastafel, tapi untuk sesuci itu nggak ada. Untuk wudhu nggak ada. Nggak ada, untuk wudhu nggak ada. Adanya di wastafel. Nah ini kan nggak boleh tayamum karena masih ada air. Tapi sulit. Ya, tapi sulit. Terus akhirnya anak-anak saya suruh bawa botol aqua itu. Ya, saya suruh botol aqua. Pokoknya sampan gimana cara sampan, ilmu sampan diniyah itu sampan praktekkan sekarang. Ya. Terus saya masuk ke kampus, saya sambutan, saya sampaikan. Di forum itu saya sampaikan. Saya ada rasa kekhawatiran dengan santri saya yang ada di sini. Karena apa? Karena tadi saya mampir ke masjid, sulit sekali mencari air. Jangan-jangan ibadahnya itu luntur. Gitu di forum. Terus setelah saya, alumni saya ya, yang sambutan menyampaikan, Umi, saya alhamdulillah di kampus ketika sholat Jumat, ketika sholat fardu saya yang jadi imam sholatnya. Saya kaget ya, karena anaknya masih kecil, masih semester 2, sampean bisa bayangkan ya. Terus atur lagi, Umi, ketika khutbah saya yang jadi khutibnya, saya juga kaget. Yang paling kaget lagi dan terharu, alumni saya itu menyampaikan, Umi, saya bawa Fathul Qorib. Kaget saya. Fathul Qorib di mana-mana. Takrib Fathul Qorib, saya ngaji, Umi, dengan teman-teman yang ada di kampus. Saya nangis, terharu, saya spontanitas saya nangis. Akhirnya saya sampaikan, ya ini harapan saya. Sampai jadi apapun, masuk ke komunitas apapun, sampai harus bangga menjadi santri. Harapan besar. Harapan besar yaitu. Ya. Alhamdulillah ya anak-anak sudah banyak yang jadi dokter ya, yang jadi dokter sudah sekitar 30 ya. Ada yang dokter spesialis di Bekasi itu spesialis, nanti sama cari kalau yang rumahnya Bekasi ya. Itu sudah praktek di beberapa rumah sakit itu anestesi. Ya, namanya Yazid Busomi ya. Itu enggak mudah itu, ngambil anestesi itu enggak mudah ya. Itu juga ngaji, saya perintahkan untuk ngaji. Juga ada yang di UGM ya. Itu Hamid Hilmi, itu spesialis dalam ya, sekarang praktek di Rumah Sakit Sarjito ya. Dan alhamdulillah itu saya juga kaget ya, ternyata itu pinter ikhya-nya ya. Dalil-dalil ikhya itu pinter, nggak tahu itu dari mana itu ya. Ada juga yang sudah jadi jaksa, sekarang tugas di NTT ya, di NTT. Ada juga yang sudah jadi hakim, lawyer ya, lawyer sudah ada anak 2 ya. Itu sudah antar provinsi ya, sudah lintas provinsi ya, antar provinsi. Selalu saya beri motivasi, Saban harus menjadi lawyer yang terbaik. Jangan kalah dengan Hotman Paris. Karena mayoritas orang Indonesia adalah Muslim dan mayoritas adalah warga Nahdien. Sama sebagai santri Lirboyo, Arisela dan nama besar Lirboyo, ayo tunjukkan Saban mampu. Tunjukkan kalau kita santri. Santri. Dan jadi, ini pertanyaan terakhir Bunyi, karena seharusnya banyak yang perlu kita perdalam obrolannya sebenarnya, tapi karena terkendala dengan durasi. Pertanyaan terakhir, satu harapan besar untuk Arisela. Harapan besar saya memang pengen mendirikan suatu lembaga pesantren yang hakiki, ya, yang hakiki. Jadi santri itu tidak hanya namanya tok santri, tapi memang benar-benar santri itu bisa membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan tartil, tarjim. Ya, tarjid saya tidak hanya tarjim dengan bahasa Indonesia, karena di Arisela ada 4 bahasa ya. 4 bahasa ini wajib ya dipelajari oleh santri-santri Arisela, juga bisa tarjim bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab ya. Terus diniyah juga begitu, anak-anak diniyah tidak hanya sekedar bisa membaca kitab kuning, tidak, tapi anak-anak juga bisa tarjim, yang pokok lagi bisa mengamalkan ya apa yang ada di diniyah itu tadi ya.
Dan memang saya sangat pengen sekali ya, anak-anak ketika keluar di Arisalah itu mau masuk ke kampus manapun itu bisa. Misalkan dia mau masuk ke kampus yang berkaitan dengan keagamaan, ayo masuklah. Kalau Arisalah memang saya arahkan ke Yaman ya, ke Maroko, ke Yaman. Terus kalau di umum silahkan sama mau mengambil di negara mana monggo. Dan alhamdulillah sudah banyak yang di beberapa negara, ada juga yang di Inggris, di Jerman, di Perancis, di Australia. Di Australia sekarang tambah mukim di sana ya, nggak mau pulang itu ya. Dapat anak Yordan, orang Yordan, udah nggak mau pulang itu, anak perempuan, putri ya. Ada yang di Cina itu banyak sekali. Ya, terus ada di Maroko. Kemarin saya barusan dapat informasi yang di Maroko itu alhamdulillah ya. S1-nya itu dia ranking 1 ya. Terus S2-nya ini barusan selesai, dia mendapatkan undangan ya di Den Haag ya untuk ngaji ya, ngaji di PCENU Den Haag ya. Terus dia juga dapat undangan di dari negara Arab ya untuk menjadi petugas haji musiman tahun 2023 ya. Memang itu harapan saya. Jadi santri-santri Arisalah benar-benar memang menjadi santri hakiki ya, santri yang kafah, yang sempurna ya. Itu harapan saya ya. Itu dia teman-teman, santri yang hakiki, itu harapan kita semua. Ya. Baik, itu dia obrolan panjang kita kali ini dengan Ibu Nyai Aina, dan semoga harapan besar kita menjadi santri yang hakiki itu dapat terwujud. Amin, amin. Dan dari obrolan tadi kita juga lebih dekat dengan Pondok Arisalah. Dan saya Yusrul Marom sebagai host pamit undur diri, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.